Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Palembang, Aditya. Dan Adit, ini saya ingin bertanya, berdasarkan yang Adit ketahui begitu, apakah pelaku UMKM yang bergerak di bidang yang sama dengan Adit ini sudah banyak yang juga memanfaatkan platform digital begitu, Dit? Kalau semenjak pandemi, Mas, udah lebih banyak yang menggunakan platform digital untuk bisa memasarkan produknya, Mas. Selama pandemi ini, ya banyak dari usaha bisnis kayak saya ini terpaksa untuk belajar dan akhirnya mereka bisa juga untuk memasarkan melalui media online. Artinya juga masih banyak yang mulai belajar juga begitu, Dit, ya. Nah, ini kan Adit juga terbilang masih cukup muda begitu, Dit, ya. Dan usaha yang digeluti Adit ini juga sebenarnya adalah usaha kain tradisional, Dit, ya. Nah, kalau Adit lihat begitu, anak-anak muda saat ini, apakah juga sudah mulai banyak begitu yang juga mulai menekuni seperti yang Adit lakukan begitu, Dit? Ya, kalau mau jujur sih sebenarnya anak mudanya nggak terlalu banyak, Mas, yang menekuni bidang ini. Banyak masih pemain lama yang menekuni bidang ini. Dan pemain mudanya ya nggak banyak, Mas. Kalau umur-umuran kayak saya ini, ya bisa semakin jari lah, Mas, bisa dibilang, Mas. Karena nggak tahu ya kenapa kayak gitu. Padahal kan ini anak-anak muda juga justru lebih sering menggunakan gadget begitu ya. Artinya mereka juga sudah mulai melek teknologi begitu. Apakah mereka juga mulai memanfaatkan begitu di teknologi ini untuk media pemasaran begitu, Dit? Kalau secara umum, Mas, banyak dari anak muda itu yang udah mulai menggunakan gadget mereka, menggunakan teknologi untuk bisa memasarkan produknya. Tapi kalau mau secara spesifik yang memasarkan kain khas, kain tenun seperti yang saya lakukan ini, masih jarang ya. Itu nggak terlalu banyak. Lalu ini kita terkait dengan UMKM begitu, Dit, ya. Apakah ada pihak begitu yang membantu UMKM terkait dengan permasalahan daring begitu, Dit? Kalau pihak, berbagai macam pihak sih, Mas, sudah mulai bergerak untuk bisa membantu atau mensosialisasikan penjualan secara online ini. Ya, ada juga dari pihak pemerintah, pihak swasta, atau pihak pihak yang mempunyai platform tersebut gitu loh. Udah banyak juga mereka yang mengajarkan. Kalau Adit sendiri sejauh ini apa kesulitan yang biasa ditemui begitu, Dit? Ya, kalau sampai sekarang sih, Mas, yang biasa kita temui itu kayak kita harus menyediakan banyak konten, Mas, supaya jualan kita tuh bisa terus dilihat orang gitu loh. Karena berjualan online itu artinya kita harus bisa menyediakan konten yang menarik untuk bisa disajikan kepada calon pelanggan kita. Nah, yang jadi tantangannya adalah membuat konten menarik itu adalah sesuatu yang lumayan lumayan menguras tenaga. Karena trennya tuh update terus dan kita juga harus bisa mengikuti perkembangan tren konten tersebut gitu. Hal-hal seperti itulah yang perlu waktu dan menurut saya lumayan sulit untuk diikuti gitu. Nah, yang tadi Adit katakan itu mungkin salah satu dari trik-trik untuk berjualan secara online begitu, Ditnya. Nah, selain itu tadi dari Adit sendiri mungkin ini tips-tips begitu untuk saudara di rumah. Apa yang harus dilakukan ketika kita ingin berjualan secara daring begitu? Apa saja yang perlu disiapkan begitu, Dit? Pertama, kalau mau jualan daring, seperti yang saya bilang pada awalnya tadi, kita harus menyediakan konten yang menarik agar bisa memikat hati calon customer kita. Karena berjualan online berarti, dalam hal kutip ya, berjualan konten. Kalau kita bisa menyediakan konten yang memang menarik bagi pelanggan kita, insya Allah kita bakal bisa mendapatkan pelanggan yang kita inginkan. Dan itu juga harus tekun, Mas. Tekun ini adalah nggak bisa kita belajar sekali, praktek gagal dan kita nggak ulangi lagi. Karena saya secara pribadi pun berkali-kali gagal untuk menguasai suatu media atau suatu platform ya yang disediakan sekarang ini. Selain itu juga, kita juga harus konsisten untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh platform-platform digital untuk berjualan. Karena seperti contoh nih, kalau ada fitur chat, kita tuh harus bisa membalas chat tersebut secepat mungkin. Karena kalau nggak cepat, itu pelanggannya bakal pindah gitu loh ke kompetitor kita gitu. Betul. Artinya secara
kita juga harus giat begitu ya untuk terus bisa menggait pasar begitu Dit ya. Nah, terkait dengan permasalahan pandemi saat ini begitu Dit ya. Nah, selain pemasaran secara daring, inovasi apa lagi yang Adit sebagai pelaku UMKM ini di Palembang yang dilakukan untuk bisa terus bertahan di tengah pandemi begitu Dit? Nah, selain pemasaran, kita juga lakukan inovasinya di jenis produk, Mas. Karena kan kita itu tahu bahwa kayak produk songket nih. Songket itu adalah produk yang dipakai untuk pesta ya, untuk wedding kah, untuk berbagai macam jenis pesta. Tapi kan selama pandemi itu pesta nggak ada kan. Betul. Karena pesta nggak ada, kita tuh mikir gimana sih caranya barang ini tetap laku, tapi masanya masa pandemi gitu. Oleh karena itulah kita itu membuat produknya ini jadi daily wear produk gitu Mas. Jadi kita bisa buat produk-produk yang biasa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, kita orang tuh walaupun pandemi, orang kan masih tuh pergi ke pasar misalnya. Kalau orang pergi ke pasar itu butuh dompet. Nah, dompetnya coba kita buat, kita kombinasikan dengan songket. Yang pertama. Yang kedua, misalnya nih contoh produk yang banyak kita lakukan tuh misalnya orang itu banyak beli songket itu sekarang lembaran Mas. Lembaran kalau dulu kan dibuat baju, tapi sekarang itu banyak orang itu membeli bahan lembaran itu untuk mereka buat karya sendiri Mas. Karena kan mereka stay di rumah dan mereka juga nggak ada kerjaan gitu Mas. Karena mereka nggak ada kerjaan juga, mereka jadi belajar untuk buat kerajinan dan mereka butuh kain. Kainnya itu misalnya kain songket untuk diolah menjadi kerajinan sesuai dengan mereka inginkan gitu Mas. Betul. Artinya ini banyak pilihan dan juga inovasi yang sangat penting begitu Dit ya. Benar Mas. Baik. Terima kasih Adit sudah menyempatkan berbincang bersama kami di Sapa Sumbaksel. Tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara di rumah mungkin yang ingin memulai berjualan secara daring begitu, ini bisa menjadi contoh seorang anak muda yang memanfaatkan platform digital gitu. Sekali lagi terima kasih Adit setelah mengikuti kami di Sapa Sumbaksel hari ini. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.